Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memulai ta'lim kita malam ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran, baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semua. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa kita untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lagi sakit semoga diangkat oleh Allah sakitnya. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, kita tidak lupa untuk almarhumah kita yang mendahului kita dengan iman. Mudah-mudahan mereka senantiasa dilapangkan kuburnya oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita mulai surat Al-Hujurat ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك لهم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita diberi oleh Allah umur panjang, sehat walafiat, diberi kita kemudahan dalam melaksanakan ibadah di malam hari ini khususnya. Semoga amaliyah-amaliyah kita, baik yang sedang maupun yang sudah kita lakukan, semoga diterima, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Iringan salawat salam untuk junjungan kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, malam ini insya Allah hadis yang kita kupas mengenai umur sesudah berusia lanjut. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita, sekaligus mudah-mudahan di sisa usia kita ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang saya bacakan ini adalah dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara yang punya kitabnya bisa dilihat nanti di rumah, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya awali dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala azarallahu ilamri'in akhara ajaluhu hatta balagha sittina sanah
rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang setelah ia menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, insya Allah malam ini yang jadi bahasan kita. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai kita sholat isya. Walaupun yang hadir ini ya mungkin yang umur 60 tahun belum terlalu banyak. Pak Haji udah ada 60? Belum ya? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama yang bisa kita ambil dari kandungan hadis tersebut, betapa luasnya rahmat Allah. Sehingga Allah memberikan usia sampai 60 tahun. Allah Karim. Ya. Jadi kalau sampai usia kita 60 tahun, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur umat Nabi Muhammad itu menurut Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali lewat dari itu. Silakan kita periksa di masyarakat kita, jarang sudah yang lewat dari 60-70 tahun. Tuh bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal tersebut dijelaskan kepada kita oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqlamuhum may yajuzu zalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku, kata Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melewati umur itu. Jadi kalau sekarang 59 tahun 11 bulan, itu udah tinggal sebulan lagi masuk umur 60 tahun. Ya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, umur yang diberi oleh Allah yang panjang ini dipakai untuk ibadah. Itu baru jadi manfaat. Jadi sekalipun
kita umur 60 tahun, kalau diisi dengan amal maksiat, amal keburukan, nggak ada manfaatnya. Jadi umur yang diberi Allah panjang diisi dengan ibadah. Makanya Rasul di hadis yang lain menyebutkan khairukum man tala'a umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi umur yang berkualitas itu adalah panjang dan baik amalnya. Nah itu. Nah yang buruk itu, yang tidak berkualitas, ya sebaliknya. Panjang umurnya, buruk amalnya. Nah, itu nggak berkualitas tuh, nggak manfaat tuh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap diri di antara kita berusahalah untuk mengisi sisa umur yang diberikan oleh Allah itu. Apalagi sudah ya diberi oleh Allah panjang umur kita. Satu saat ada dua orang, ini diceritakan di dalam hadis sahih Sunan Ibnu Majah. Ya. Dua orang sama-sama masuk Islam, datang kepada Nabi. Ya. Lalu yang satu orang ini sesudah masuk Islam, ibadahnya getol banget, semangat betul sesudah masuk Islam. Yang satu orang sampai ia ikut perang dan mati di medan perang, sementara temannya yang satunya masih hidup. 1 tahun bedanya dengan temannya yang mati di medan perang itu. Nah akhirnya temannya ini meninggal. Sesudah 1 tahun temannya meninggal di medan perang, tetapi temannya yang kedua itu adalah meninggalnya di tempat tidur. Nah, itu beda tuh. Temannya yang satu meninggal di medan perang, ya. Yang satunya meninggal di tempat tidur. Tapi duluan meninggal temannya yang di medan perang itu. Jadi 1 tahun bedanya, baru dia meninggal. Di satu waktu Tolhah sahabat Nabi bin Ubaidillah mimpi. Di dalam mimpinya ia melihat 2 orang ini di pintu surga. Di mana Pak? Pintu surga. Waduh, di pintunya aja Pak udah enak banget tuh. Jangan-jangan di pintunya, di emperannya surga. Itu udah enak banget tuh. Apalagi udah sampai di pintunya. Insya Allah harapan masuk. Di pintunya aja dapat, udah seneng banget. Kalau di surga mah. 2 orang ini berdiri di pintu itu. Nah lalu yang dipersilakan masuk yang pertama duluan adalah yang meninggal di tempat tidur. Yang meninggal di tempat tidur. Mestinya kalau menurut kita siapa yang duluan? Yang meninggal di medan perang tadi. Ternyata yang disuruh masuk duluan adalah yang meninggal di tempat tidur. Sesudah itu baru masuk yang meninggal di medan perang tadi. Mimpinya Tolhah bin Ubaidillah ini diceritakanlah kepada halayak, kepada masyarakat. Cerita ini jadi tersebar sampailah kepada Nabi.
Akhirnya Nabi bertanya, bukankah orang yang meninggal di tempat tidur itu masih hidup setahun lagi dari temannya yang meninggal di medan perang? Itu pertanyaan Nabi. Mereka menjawab, iya ya Rasul, ia masih hidup setahun lagi dari temannya yang meninggal di medan perang itu. Nabi nanya lagi, bukankah ia bertemu dengan bulan Ramadan? Ia melaksanakan puasa, melaksanakan sholat. Mereka menjawab, iya dong ya Rasul. Ini bahasa di hadisnya nggak ada begini. Jadi ini diimprov dikit, gitu. Iya dong ya Rasul. Apa kata Nabi? Jarak antara mereka, maksudnya derajat di antara mereka jauh lebih dibanding jarak antara bumi dengan langit. Sekali lagi saya ulang, derajat di antara mereka, kata Nabi, itu lebih jauh dibanding jarak antara langit dengan bumi. Allah karim. Jadi nilai umur dari temannya yang meninggal di tempat tidur itu ternyata bisa mengungguli amalan dari temannya yang meninggal di medan perang tadi. Jadi waktu yang satu tahun. Jadi konteksnya, saudara-saudara, usia, umur yang dipakai untuk Allah, yang dipakai di jalan Allah, itu nilainya ternyata amat sangat tinggi. Jadi itu jawaban Nabi Muhammad Rasulullah sesudah beliau mendengarkan ya cerita mereka dari mimpinya Talhah bin Ubaidillah. Duluan masuk yang meninggal di tempat tidur, baru kemudian yang meninggal di medan perang tadi. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini cerita ini di dalam hadis Sahih Sunan Ibnu Majah, di dalam hadis 3185. Ya, Allah karim. Jadi jangan main-main dengan umur. Manfaatkanlah dengan baik. Bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, 60 tahun itu adalah fase terakhir sebetulnya untuk kita. Fase terakhir. Kalau keterangan yang diberikan oleh ulama yang lain, mulai orang berumur 40 tahun ke atas sudah kategori tua. Berapa Pak? 40 tahun ke atas. Ini kayaknya sih itu udah lewat nih, ya, kepala 4 malah kepala 5 mungkin. Ya, iya, lampu kuning. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Qurtubi beliau menafsirkan ayat yang ada di dalam surah Al-Mu'min di ayat 67, ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah
thumma yukhrijukum tiflan thumma litablagu ashaddakum thumma litakunu suyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablagu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Jadi yang kita garis bawahi dari ayat ini adalah summa litakunu suyuha, ya. Kemudian dibiarkan oleh Allah kamu hidup sampai tua, ya. Jadi syekh, makanya ya syekh, ya, itu kan, nah, itu syekh tua, nah, itu panggilan untuk sepuh itu. Jadi kalau udah sepuh itu syekh, ya itu, ya syekh, itu udah sepuh tuh, udah tua tuh kategorinya, ya. Tapi bukan syekh puji, ya. Itu. Jadi menurut Imam Qurtubi, tua di situ itu mulai usia 40 tahun ke atas. Nah, itu. Mulai usia 40 tahun ke atas. Jadi kalau usia kita sudah 40 ke atas, Pak, ya, udahlah. Makanya di Madinah itu usia 40 tahun masyarakat Madinah itu lebih fokusnya itu ibadah. Fokusnya itu ibadah. Kalau kita lebih fokus apa? Seharusnya ya 40 ke atas itu lebih banyak di masjid. Iya, itu. Seharusnya fokusnya ibadah. Tapi kita boleh dikata bukan fokus untuk ibadah. Itu. Apalagi yang sudah sampai 60-70 tahun. Karena udah fase terakhir. Umumnya umur umat Nabi Muhammad itu ya 60-70 tahun kata Nabi. Jarang yang lewat dari itu. Jadi apalagi? Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Tetapi mestinya fokus kita sudah lebih kepada akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini fokus kita akhirat. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia. Tapi mestinya lebih banyak urusan kita untuk urusan akhirat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di hadis yang lain, tapi panjang nih hadisnya, di hadis Arba'in, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah wa innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin wa qala ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Lalu selanjutnya waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajulu yatilu safara asha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun fa anna yustajabu lahu.
rawahul Muslim. Ini panjang hadisnya. Mudah-mudahan ya kita ambil intisarinya aja. Jadi di situ Nabi menjelaskan innallaha thayyibun. Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi makanya umur kita ini isilah dengan yang baik karena Allah hanya menerima yang baik. Nah, itu. Dan Allah memerintahkan kepada kaum mukmin bima amarul mursalin, sebagaimana Rasul memerintahkan kepada para nabi, para rasul. Baru Nabi membacakan ayat Allah, wa qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat. Wahai para rasul, makanlah makanan dari yang baik. Wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal saleh. Itu yang diperintahkan Allah tuh. Makanlah makanan dari makanan yang baik, yang baik-baik. Nah, ini bapak-bapak, saudara-saudara, ya, yang harus kita lakukan nih di usia kita ini. Pilih makanan yang baik, ya. Sebab Allah menerima yang baik, tidak menerima yang tidak baik. Hati-hati itu. Ya. Hati-hati itu. Sebab apabila tidak yang baik yang kita makan, yang kita pakai, ada pengaruh enggak? Ada. Pengaruhnya ke apa? Satu, doa. Makanya kata Nabi itu di akhir hadis itu apa? Tsumma dzakarar rajul. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yatilus safar, panjang perjalanannya. Ya. Safar, musafir. Nah, ini sekaligus bapak-bapak, saudara-saudara, bagi kita nih, doa orang musafir itu manjur. Makanya jangan lupa kalau ada orang yang musafir minta didoain. Makanya tidak salah kalau ada orang yang berangkat haji diminta doanya, karena dia kategorinya orang musafir. Yatilus safar, panjang perjalanannya. Musafir itu orang, mustajab doanya, minta. Nah, kalau kita lagi musafir, perbanyak doa kepada Allah, karena orang musafir doanya manjur, mustajab insyaallah. As'asa akbaro, kusut rambutnya, berdebu pakaiannya. Artinya apa? Penampilannya tidak bagus. Yamuddu yalaihi ila sama. Kemudian orang itu, kata Nabi, mengangkat tangan ke langit. Makanya kalau berdoa bapak-bapak, ini hadis salah satu dasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, angkat tanganmu. Di hadis yang lain mengangkat tangan begini, Pak. Temukan antara tangan kanan dengan tangan kirimu. Iya. Kalau berdoa kepada Allah, angkat tanganmu kanan dengan kiri, pertemukan. Ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Di dalam isi doanya dia berkata ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, makanya waktu meminta pun kepada Allah, berdoa pakai kata Rabb. Kalau enggak kata Rabb, pakai Asmaul Husna. Asmaul Husna 99. Pilih, terserah. Ya, kalau enggak kata Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Makanya di Quran doa banyak pakai kata Rabb. Rabbana atina fiddun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa lagi? Rabbi ighfir. Banyak kata Rabb, doa di Al-Quran kepada Allah. Angkat tanganmu, ucapkan kata Rabb. Kalau enggak Asmaul Husna. Nah, itu. Selanjutnya kata Nabi, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah? Makanannya haram, pakaiannya haram.
inilah yang menutup doa kita selama ini. Ibarat minuman ini Pak, kalau tutupnya nggak dibuka, ya, apapun yang kita masukkan ke dalam, bisa nggak? Nggak bisa. Buka dulu tutupnya. Yang penutup itu adalah maksiat dan dosa kita. Maksiat dan dosa kita, itulah penutup itu. Dikala penutup tidak dibuka, maka doa kita tidak connect kepada Allah. Bukan tidak diijabah oleh Allah. Udu'uni astajib lakum. Mintalah Allah perkenankan doamu. Tetapi buka penutup itu supaya connect kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara. Nah, selama maksiat, selama makanan, minuman kita, pakaian kita, maksiat, maka ini tidak terbuka. Maka doa tidak connect kepada Allah. Itulah penutupnya. Tapi kalau dibuka Pak, jangankan dimasukkan. Ini, kalau udah dibuka, diminum saja Pak, itu bisa. Contohnya, bismillah. Contoh, aus. Tuh, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penutup tuh. Penutup dari doa kita tuh. Nah, Pak Anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doamu diterima, diijabah oleh Allah? Jadi jangan salahkan Allah. Ustaz, apaan? Bagaimana si Anu yang kerjaannya maksiat terus tapi bisnisnya bagus, ya, usahanya jalan, taklim nggak tahu, masjid nggak kenal, ibadah apalagi, tapi kehidupan dunianya luar biasa. Itu bagaimana tuh orang itu? Apa kata Nabi? Kalau kalian melihat orang yang bergelimang harta, bergelimang keduniaan, tetapi maksiat jalan terus, catat baik-baik, itu adalah istidraj. Apa? Istidraj. Sekali lagi, kalau kalian melihat orang lain bergelimang harta, bergelimang kemewahan, tetapi maksiat doyan, catat bahwa itu adalah istidraj. Allah menangguhkan hukuman kepadanya sampai nanti matanya terbelalak ketika Allah menjatuhkan hukuman itu kepada mereka. Makanya kayak ibarat naik pohon Pak, tinggi dulu ke atas, kalau jatuhnya baru dah jatuhnya sakit benar tuh. Itu ibaratnya orang yang bergelimang kemewahan tetapi maksiat doyan. Jangan iri dengan orang begitu Pak. Kadang-kadang kan apalagi di masa sulit begini kan ribet urusan, kadang pikiran ngaco. Si Anu begini kagak, ono enggak, sholat enggak, ngaji kagak, tapi kok lancar aja. Betul enggak Pak? Iya, kadang-kadang kita bisa dirasukin pikiran kita oleh setan, laknatullah alaih. Tuh liatin tetanggamu ya kan? Ibadah orang mau tahu, apapun urusan agama mah nggak mau tahu, tapi lancar urusan dunianya. Kadang-kadang setan pintar tuh, ikutin aja dia, kali berubah nasibmu begitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, jadi doa penutupnya buka. Dengan apa? Hindari maksiat, tinggalkan keharaman yang insya Allah itu menjadikan mustajab doa kita insya Allah. Terakhir, dari hadis yang satu yang kita bacakan di awal itu jangan lupa tuh, karena itu dasar kita malam ini, ya. Kalau sudah usia sampai 60 tahun diberikan oleh Allah, tidak ada alasan lagi bagi kita besok di yaumil kiamah, di sidang mahkamah Allah. Ya Allah, saya kan usianya begini, cuman sekian. Jadi kalau sudah sampai usia kita 60 tahun, tidak ada lagi alasan kita di hadapan Allah untuk tidak beribadah di masa hidup kita. Itu. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ya, lebih-lebih yang sudah usia lanjut, wa'malu sholihah,
Tapi bukan sekedar untuk yang usia lanjut, untuk semua ini. Itu mentang-mentang ini bicara umur 60 tahun, ya merasa masih muda. Wow, ya nggak kena kita itu urusan begitu. Jangan. Itu malaikat maut mah nggak kenal. Kalau udah waktunya, mau yang anak-anak juga diambil, ya kan? Itu. Tapi ini apalagi lebih-lebih yang sudah usia lanjut. Makanya kata Allah tadi, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malu salihah. Ya. Sesudah kita diperintah oleh Allah memakan makanan yang baik-baik, wa'malu salihah, beramal salihlah. Jangan ditunda lagi. Udah banyak yang pergi, Pak, enggak pulang-pulang sampai hari ini. Orang pulang. Itu kalau pulang lagi enak toh. Udah pergi enggak pulang sampai sekarang. Kemana dia? No, ke Pedurenan. Udah ditaruh di situ Pak, orang pulang. Sampai sekarang tuh. Jadi makanya kita mumpung dikasih Allah usia, apalagi tadi kalau menurut Imam Qurtubi berapa? 40 tahun. Tuh, 40 tahun Pak. Udah tua tuh. Apalagi sampai 60 tahun. Maka jangan tunda untuk beramal saleh. Sebab tidak ada alasan lagi kata Nabi di yaumil kiamah nanti bagi orang yang sudah dikasih panjang usianya. Apalagi alasan kita di hadapan Allah. Udah kasih kamu umur panjang. Itu. Jadi mudah-mudahan hadirin ma'asyiral muslimin, semoga usia kita ini di sisa akhir hayat kita ini semoga mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin, yang pada akhirnya nanti di endingnya dalam keadaan bi husnil khatimah. Itu yang utama. Makanya saya senang banget waktu video dibagikan itu, ustadz yang di Jawa Tengah itu masuk ke masjid hari Jumat masih salaman dengan yang lainnya, tahu-tahu maju ke depan sholat sunnah, innalillah, pas di sujud di waktu sholat sunnahnya dia meninggal dunia. Allah karim. Akhir hayat usia yang baik dalam keadaan sujud kepada Allah diambil malaikat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pas lagi ngaji, tapi bukan sekarang. Bukan sekarang, ya kan? Nah, itu usia yang barokah, insya Allah. Lagi berbuat amal soleh, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ending yang amat sangat baik, insya Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, inilah ya malam ini yang kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.